Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumidin dengan NIM 231310010 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Oke, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana menjelaskan mitos kaitannya dengan agama? Jadi, mitos itu dalam kaitannya dengan agama bukan berarti cerita bohong ataupun hayalan semata. Nah, dalam konteks keagamaan, mitos itu adalah cerita simbolik yang dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijangkau oleh akal manusia, seperti asal-usul kehidupan, keberadaan Tuhan, makna penderitaan, ataupun tujuan hidup manusia. Nah, mitos membantu manusia memahami yang ilahi dengan bahasa cerita, bukan bahasa logika ilmiah. Jadi, agama itu menggunakan mitos karena pengalaman religius yang seringkali bersifat batiniah dan transenden. Sesuatu yang tidak biasa sepenuhnya dijelaskan dengan angka ataupun rumus. Melalui mitos, ajaran agama menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, cerita tentang penciptaan, kisah nabi, tokoh suci ataupun peristiwa sakral bukan hanya untuk diceritakan ulang, tapi untuk memberi makna, nilai moral, dan arah hidup bagi pemeluknya. Nah, selain itu, mitos juga berfungsi menjaga identitas dan tradisi keagamaan. Ketika sebuah komunitas terus menceritakan mitos-mitos religiusnya, di situ terjadi pewarisan nilai, keyakinan, dan cara pandang tentang dunia. Nah, jadi mitos itu dalam agama adalah jembatan antara pengalaman manusia yang terbatas dengan realitas ilahi yang tak terbatas. Nah, pertanyaan yang kedua itu, mengapa dalam hampir semua agama hubungan manusia dengan yang ilahi tidak selalu langsung, tetapi melalui perantara atau mediator? Nah, jadi hubungan manusia dengan yang ilahi seringkali tidak langsung karena adanya jarak antara yang fana dan yang transenden. Tuhan itu dipahami sebagai sesuatu yang maha besar, suci, dan melampaui kemampuan manusia. Sementara manusia adalah makhluk terbatas penuh kelemahan dan hidup dalam dunia yang konkret. Nah, perantara hadir untuk menjembatani jarak itu. Mediator dalam agama bisa berupa nabi, rasul, pendeta, wali, guru spiritual, kitab suci, ritual, atau simbol-simbol keagamaan. Nah, melalui perantara ini, pesan ilahi diterjemahkan ke dalam bahasa tindakan dan aturan yang bisa dipahami dan dijalani manusia. Tanpa mediator, ajaran ketuhanan bisa terasa terlalu abstrak dan jauh dari kehidupannya yang nyata. Nah, selain itu, perantara juga berfungsi menjaga keteraturan dan kesinambungan ajaran agama. Dengan adanya figur atau sistem perantara, pengalaman religius tidak bersifat liar ataupun individual semata, tetapi memiliki rambu, tradisi, dan komunitas. Ini membantu agama bertahan lintas generasi dan budaya. Dan pada akhirnya, perantara bukan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, melainkan untuk mendekatkan ia menjadi jalan agar manusia bisa berhubungan dengan yang ilahi secara lebih manusiawi, terarah, dan bermakna. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.